Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Shalom. Haleluya, biarlah dengan penuh sukacita kita mau datang kembali di hadapan Tuhan lewat ibadah doa malam saat ini. Meskipun hanya lewat streaming, namun kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap terus yakin bahwa semuanya baik adanya dan ada rencana Tuhan yang sungguh indah dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama kita akan mulaikan ibadah doa malam saat ini, namun sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Kami bawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan satu kerinduan kami mau benar-benar sungguh memuji Engkau. Kami mau benar-benar sungguh menyembah Engkau. Tiada yang lain dapat kami andalkan dalam hidup kami selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi sumber pertolongan bagi setiap kami, bahkan dalam setiap persoalan kehidupan kami. Kami percaya ketika kami datang dengan kerendahan hati, maka ada mujizat pemulihan terjadi dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu dan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat
terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Biarlah lewat pujian ini kita tetap terus yakin dan percaya hanya Dia Yesus yang dapat kita andalkan, dan kita menanti-nantikan Dia yang menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya ketika pujian dinaikkan, ketika penyembahan dinaikkan, kita sudah menerima mujizat itu yang daripada Tuhan. Kita sudah menerima kekuatan itu, kita sudah menerima keteguhan itu, kita sudah menerima sukacita itu yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dari tempat kita masing-masing dimanapun kita berada, kita mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berserah, kita mau katakan hanya Engkau yang dapat kami andalkan dalam hidup ini ya Tuhan. Naikkan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan, katakan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Dengan iman katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kami hanya mau selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah,
kasih setiamu yang selalu baru. Kami mau lebih lagi datang menyembah-Mu Tuhan. Kiara la bara la mara la mase, sikiara la bara la bara la mo, sikiara la bara la mara la bas, sikiara la mara la bara la mo, kiara la bara la bas, sikiara la bara 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 la bas, kiara la bara la bara la bara la bara la bas, kiara la bara la bara la bara la bara la bas, sikiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la, kiara la bara la bara la bas, kiara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Engkau percayakan bagi setiap kami. Dan kami mau tetap terus menjalani hidup ini hanya mau bersama dengan Engkau. Sekalipun kami akan menghadapi setiap banyak cobaan, tantangan hidup dalam hidup kami. Namun satu hal yang kami percaya, Engkau tak akan membiarkan setiap kami jatuh sampai tergeletak. Dan kami percaya ada tangan-Mu yang kuat yang senantiasa menopang hidup kami, yang senantiasa menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup
tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk saat ini. Ada waktu bagi kami untuk bersekutu bersama-sama. Ada waktu bagi kami untuk bergumul dan mendalami firman-Mu. Dan kami mohon Tuhan untuk penyertaan pimpinan-Mu. Supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Supaya dengan demikian hidup kami menjadi suatu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kalau hari ini kami belajar tentang doa, maka mampukan kami untuk bisa mengertinya. Supaya kehidupan doa kami setiap hari menjadi kehidupan doa yang berkenan kepada Allah. Dan tolong hamba-Mu untuk bisa menyampaikannya dengan sederhana, jelas, supaya kemuliaan Tuhan yang dipermuliakan dan setiap kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam iman percaya kami kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa adalah bagian daripada hidup orang beragama apapun agamanya, tidak terkecuali buat kita yang beragama Kristen. Oleh karena itu, hal berdoa merupakan ajaran yang ada di dalam setiap agama. Dan seringkali muncul kesalahan dalam kehidupan umat saat mencoba memahami tentang hal berdoa ini. Ada orang yang berpikir bahwa doa itu seperti rapal yang diucapkan berulang-ulang. Semakin dia sering mengucapkannya, maka dianggap itu semakin manjur. Saya ingat waktu saya bekerja di Purwokerto, saya tinggal di sebuah tempat kos bersamaan dengan beberapa guru. Kebanyakan merekanya bujang semuanya. Saya perhatikan satu orang. Ia berasal dari Sukoharjo Sulu. Setiap mau makan, dia ambil sedikit nasinya dari piring, komat kamit ditaruh di pinggir. Dia ambil sedikit lauknya, komat kamit taruh di pinggir. Dia ambil sedikit sayurnya, komat kamit sambil taruh di pinggir. Tiap hari saya lihat itu. Dan kemudian saya tanya, loh, kenapa itu disisihkan sambil komat kamit? Kemudian dia berkata, dia sedang bergumul tentang seseorang. Nah, dia komat kamit itu dia minta tolong. Siapa yang ditolong? Yang dimintai tolong adalah saudara kandungnya. Dia berkata begini, kakang kawah, adi ari-ari, aku ewang-ewangono. Taruh, ambil lagi, kakang kawah, adi ari-ari, aku ewang-ewangono. Taruh, ulang lagi, kakang kawah, adi ari-ari, aku ewang-ewangono. Rupanya dia ini sedang mengikuti ajaran kejawen. Dalam kehidupan orang Jawa, khususnya yang berkeyakinan kejawen, itu kita ini punya saudara kembar. Satu kawah, kawah itu berarti air ketuban. Dan kedua ari-ari. Air ketuban keluar duluan, baru sang bayi keluar, baru nanti ari-arinya. Jadi ada 3, kakang kawah dan adi ari-ari, dan kita itu yang di tengah. Nah, itu yang dimintain tolong. Dia berulang-ulang mengucapkan rapal itu. Setiap makan, dia ulang, setiap makan, dia ulang. Dengan satu pemikiran bahwa semakin sering dia mengulang rapal itu, maka
itu akan menjadi semakin manjur. Kemudian ada orang yang berpikir bahwa setiap yang diminta di dalam doa itu pasti dikabulkan. Memang Tuhan berfirman, mintalah, maka diberikan padamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan, dan ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Persoalannya adalah, yang kita minta ini, apakah sama dengan kehendak Tuhan, atau tidak sama dengan kehendak Tuhan? Kalau tidak sama dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan berkata, "Nak, sorry, bukan itu maksudku." Sehingga tidak setiap doa itu harus dikabulkan. Karena dalam berdoa itu sebenarnya kita sedang mencari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau atas hidup saya. Kesalahan yang berikutnya adalah bahwa kadang-kadang orang berdoa dengan sikap yang tidak pantas. Berdoa itu kita sedang menghadap Tuhan. Tapi sikap kita tidak pantas. Berdoa misalnya sambil kakinya jegang. Itu kan kalau dalam pengertian orang kita di sini itu kan enggak sopan, tidak bagus, dan seterusnya. Nah, sehingga kita melihat bahwa ada banyak sekali kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam kehidupan umat mengenai doa. Di dalam nats kita hari ini, Tuhan sedang mengajar para murid tentang berdoa seperti yang diminta oleh mereka. Dan itu kita temukan dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, walaupun kita hanya akan membahas beberapa ayat saja. Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, nanti silahkan Bapak Ibu bisa memperhatikan Alkitab Bapak Ibu dan kemudian membacanya berulang-ulang kali setelah mendengarkan firman Tuhan ini. Pada satu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berdiri berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarilah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Ayat yang kedua, jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu." 3, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antaraku tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya, dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkan kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang dalam rumah akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan tidak memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya itu. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu? Jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Terakhir, atau jika ia minta telur akan memberikannya kepadanya kalajengking? Ayat 13.
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, yang akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya kepadanya. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita pelajari nats ini, maka nats ini dituliskan atau terjadi oleh karena ada murid-muridnya yang datang dan berkata, Tuhan ajari kami berdoa. Seperti Yohanes mengajari murid-muridnya berdoa. Para nabi mengajari para muridnya berdoa. Itu ayat 1 latar belakangnya. Jadi latar belakangnya adalah adanya permohonan para murid untuk diajari tentang doa. Ayat 2 dan 4 itu adalah ajaran tentang isi doa yang Yesus ajarkan kepada para murid. Ayat 5-8 ilustrasi tentang kepastian jawaban doa. Dengan cerita seorang yang tengah malam ada kebutuhan, dia ketok pintu. Membangunkan temannya, minta bantuan. Dan kemudian ayat 9-13, penegasan Tuhan tentang kepastian doa. Jika kamu yang jahat aja tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Itu penegasannya. Nah, hari ini kita hanya akan melihat ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat saja tentang isi daripada doa yang kita kenal dengan istilah doa Bapa kami. Dan saya yakin semua kita menghafal doa ini. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, hafal semuanya. Sama seperti pengakuan Imam Rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa, hafal semua. Sebelum hukum Tuhan, hafal semua. Kenapa hafal? Karena itu dulu persyaratan waktu saya mau dibaptis. Mesti hafal 3 hal ini. Tapi persoalannya sekarang, apakah cukup menghafal atau kita mesti tahu maknanya? Nah, menghafal mungkin Bapak Ibu sudah jalankan. Sekarang kita mau mencari apa sih artinya, apa sih makna. Doa, apakah isi doa yang diajarkan Tuhan Yesus? Isi doa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah bahwa yang pertama kita itu berdoa untuk mempermuliakan Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan, ayat yang ketiga, jawab Yesus kepada mereka, apabila engkau berdoa katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Konsep kita berdoa itu kita datang minta. Berdoa itu kita bawa karung pergumulan dan berkata, ini Tuhan pergumulan saya, taruh di situ. Bawa daftar yang panjang, Tuhan daftar doa-doa saya, taruh dan ditinggal. Sehingga seringkali pemikiran kita bahwa berdoa itu sekedar meminta. Nah, kita melihat apakah kalau kita datang meminta itu salah? Saya katakan tidak salah. Tetapi sebelum kita meminta, ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Makanya Tuhan berkata, apabila engkau berdoa, katakanlah Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Artinya, sebelum kamu datang meminta, maka muliakanlah Allah dulu. Tinggikan Allah dulu. Sembahlah Allah dulu. Saya ingat kelompok musik Bimbo. Dulu cukup terkenal. Dan banyak lagu yang terkenal. Salah satunya adalah Tuhan. Bimbo itu grup musik dari Bandung yang terdiri dari kakak adik, satu keluarga.
Jadi ada lagu Melati dari Jayagiri, ada lagu yang lain-lain, dan ada lagu doa. Nah, menariknya apa? Di dalam lirik lagu itu, Bimbo berkata, Tuhan, tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala peluh. Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, di mana aku memuja dengan segala doa. Lihat, Bimbo orang yang tidak kenal Tuhan bisa mengerti Tuhan itu adalah tempat di mana kita mengeluh. Tetapi sebelumnya, sesudahnya dia berkata, Tuhan ada tempat di mana aku memuja dengan segala doa. Jadi ternyata doa itu bukannya tempat untuk meminta. Doa itu bukan hanya tempat untuk berkeluh kesah. Tapi doa juga merupakan satu sarana di mana kita mempermuliakan Tuhan. Kembalikan lagi kepada lirik lagunya Bimbo tadi. Ia yang terlebih bukan anak Tuhan, dia mengerti bahwa doa itu tempat meminta dan tempat memuja. Kembali ke ayat kita. Tuhan mengajarkan bahwa di dalam doa itu terkandung unsur pemujaan, terkandung unsur pengagungan, terkandung unsur memermuliakan Tuhan, bukan hanya meminta. Ayat 2 berkata, Bapa, dikuduskanlah namamu. Kita menyebut Tuhan dengan kata Bapa. Dan ini hanya dikatakan oleh saya dan saudara selaku anak-anak Tuhan, selaku orang Kristen. Mengapa? Karena kita punya hubungan khusus dengan Allah yang adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Ini merupakan satu keintiman antara kita dengan Allah penebus, seperti hubungan seorang bapa dengan seorang anak. Nanti silakan dibaca Galatia 4 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita ini anak. Kita diciptakan, betul kita sama dengan yang lain, kita ciptaan. Tetapi kita adalah ciptaan yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Saya ingat almarhum Gus Dur, mantan presiden kita, pernah bergurau begini. Bapak Ibu, orang yang paling dekat dengan Tuhan itu adalah orang Kristen, kata Gus Dur. Lalu orang bingung, loh Gus, kenapa bisa begitu? Lalu Gus Dur berkata begini, iya betul, yang pernah dikata orang Kristen. Kenapa? Karena begini, kalau orang Muslim memanggil Tuhan, ia harus pakai speaker dan berteriak-teriak. Karena apa? Tuhannya itu jauh sekali. Kalau nggak pakai speaker, nggak dengar, kata Gus Dur. Kemudian, kelompok yang kedua yang dekat dengan Tuhan adalah kelompok Buddha. Kenapa gitu Gus? Karena dia kalau panggil Tuhan itu Om. Seperti pamannya. Om, santi-santi Om. Tapi beda orang Kristen, sangat dekat sekali. Maka dia panggil Allah itu dengan kata Bapa. Bapa, dikuduskanlah namamu. Hubungannya dekat.
Nah, kemudian ayat 2 berkata, dikuduskanlah namamu. Artinya apa? Allah itu sudah kudus di dalam dirinya sendiri. Dari sananya dia kudus. Tanpa pengakuan kita pun Allah tetap pribadi yang maha kudus. Nah, di ayat ini Tuhan sudah mengajarkan bahwa Ia kudus bukan karena kita mengatakannya, tapi maksudnya adalah kita ini mempermuliakan Dia, Allah yang kudus itu, glorified. Sehingga dalam doa kita harus mempermuliakan Dia, menyanjung Dia, meninggikan Dia. Cara menulis buku mengatakan, glorify and godness and highest in the majesty and mercy. Jadi kita itu yang mempermuliakan Dia dengan ungkapan-ungkapan itu. Makanya sebelum kita berdoa meminta sesuatu, maka kita diminta datang dulu untuk menyembah Tuhan. Mempermuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, menaikkan mazmur puji-pujian bagi Tuhan sebelum kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Makanya tidak heran kalau Bimbo berkata, di mana aku memuja dengan segala doa, karena doa memang tempat di mana kita memuja, bukan hanya tempat untuk meminta. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian dikasihi Tuhan, karena yang kita hadapi dalam doa ini adalah Tuhan yang maha segalanya, dan dalam doa ini kita diajarkan untuk menjunjung, mempermuliakan namanya, maka kita harus datang dengan penuh kerendahan hati. Kita datang untuk mempermuliakan Dia. Kita datang untuk meninggikan Dia. Kita datang untuk menyembah Dia. Kita datang untuk menyenangkan hatinya. Sama seperti seorang pemungut cukai yang datang masuk rumah ibadah bersama dengan seorang Farisi. Duduknya berjauhan. Kemudian yang orang Farisi mengangkat tangan, Tuhan, aku membayar perpuluhanku setiap saat tidak pernah lupa. Tidak seperti orang Farisi yang berdosa itu Tuhan. Aku melakukan firman-Mu, 10 hukum Tuhan tidak pernah kulanggar. Tidak seperti orang Farisi itu. Dia datang dengan penuh congkaknya, dia datang untuk menunjukkan prestasi-prestasi dirinya di hadapan Tuhan. Beda dengan orang Farisi. Dia datang dengan perasaan malu, dengan perasaan takut, tunduk kepala, dan menepuk dadanya, Tuhan, ampuni aku orang berdosa. Saudara kasih Tuhan, waktu kita datang kepada Tuhan, kita datang untuk meninggikan Dia, untuk mempermuliakan Dia, untuk memegahkan Dia, untuk menyembah Dia. Maka datanglah dengan penuh kerendahan hati. Dan setelah itu baru kita mengajukan permohonan kita. Jadi yang betul diajarkan Tuhan adalah kita berdoa itu untuk mempermuliakan Tuhan. Yang kedua yang diajarkan adalah bahwa kita itu berdoa untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Berikanlah kami setiap hari makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan
dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu kebutuhan. Tidak salah kita meminta sesuatu di dalam doa kita karena memang itu diajarkan kepada kita oleh firman Tuhan supaya kita meminta kepadanya dalam doa. Nanti baca kitab Filipi pasal yang keempat ayatnya yang keenam. Tetapi seringkali kita salah meminta. Karena yang kita minta itu bukanlah keperluan kita. Pak, saya sudah berdoa Pak 15 tahun untuk persoalan ini. Tapi sampai hari ini loh, nggak ada tanda-tanda dijawab. Pertanyaannya adalah, itu memang doa yang Tuhan kehendaki untuk kita, atau itu kehendak kita sendiri bukan kehendak Tuhan. Jadi, seringkali yang kita minta itu bukanlah keperluan kita, tetapi mungkin ambisi kita, mungkin keinginan kita. Mungkin permintaan yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan, sehingga Tuhan tidak menjawabnya. Suatu hari, tetangga beli mobil baru. Kita lihat mobilnya baru, kemudian kita masuk kamar. Tuhan, berikan kami mobil baru seperti tetangga sebelah. Loh, Tuhan bingung. Apakah ini mobil keperluanmu sampai kau berdoa? Atau hanya karena ambisimu supaya engkau tidak kalah dengan tetanggamu? Suatu hari, tetangga menikah untuk yang kedua kalinya. Kita masuk kamar dan berkata, Tuhan, aku juga mau menikah lagi Tuhan untuk yang kedua kalinya. Tuhan bertanya, lah istrimu buat apa? Kan masih ada istrimu. Mau buat apa? Kalau kita meminta sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka jelas itu tidak akan pernah dijawab. Lalu apa yang harus kita minta? Yang harus kita minta itu ayat 3 berkata, mengenai kecukupan hidup sehari-hari. Kalau soal makan, kita minta itu wajar. Berikanlah kami makanan kami secukupnya. Kalau soal pengampunan itu wajar. Karena kita setiap saat kita berbuat kesalahan dan dosa. Jadi itu sesuatu yang kita butuhkan. Menyangkut sandang, pangan, papan, dan lain-lain yang memang kebutuhan kita. Kalau bukan kebutuhan, itu berarti keinginan hati. Itu berarti nafsu. Dan kalau itu, maka seringkali Yakobus berkata, kamu sudah berdoa, tetapi kamu tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Yang kamu minta itu hanya untuk memuaskan keinginan hatimu. Kata Yakobus pasal 4 ayatnya yang ketiga. Makanya ketika doa kita tidak dijawab, maka cek dulu. Yang kita doakan ini apa? Kebutuhan kita, emosi kita, ambisi kita, atau memang itu yang kita perlu. Lalu apa yang kita doakan? Yang kita doakan adalah pengampunan akan dosa sehari-hari. Ayat 4 bagian A. 4a. Dan ampunilah kami akan dosa kami, seperti kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan seterusnya. Oke.
pengampunan dosa sehari-hari. Dalam hidup ini, kita tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan, baik terhadap Allah maupun terhadap sesama. Oleh karena itu, kita mesti datang mohon ampun. Karena apa? Itu merupakan syarat bagi kita sebelum kita berdoa. Apabila kamu datang untuk berdoa, maka ampunilah, kata Tuhan. Kalau ada kesalahan terhadap orang lain. Nanti baca Markus 11 ayat 25 bandingkan Yakobus pasal 5 ayat 16. Kita mesti datang dengan mohon ampun kepada Tuhan, pengampunan sehari-hari. Itu yang kita doakan. Kalau berkata Tuhan ampuni kami, akan segala kesalahan kami yang dibuat dari pagi sampai malam. Itu betul. Yang ketiga yang kita minta adalah pimpinan penyertaan akan perjalanan hidup setiap hari. Ayat 4b berkata, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Yakobus pasal 1 ayat 13 berkata, Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikirkan olehnya. Ayat 15, dan apabila keinginan telah dibuai, maka ia melahirkan dosa. Maka berdoalah, minta untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari itu, kita punya keinginan-keinginan yang bisa menyeret kita ke dalam dosa. Dan ketika dosa dibuai, itu akan melahirkan maut, kata kitab Yakobus. Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini berarti pencobaan datang dari sendiri dan dari dunia. Pencobaan tidak pernah datang dari Allah karena Allah tidak pernah mencobai siapapun. Sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa doa ini berarti memohon agar Tuhan menguatkan iman percaya kita. Sehingga kita dimampukan untuk bisa mengatasi keinginan diri. Dimampukan untuk menyerahkan semua keinginan kita di bawah kontrol daripada kehendak Allah. Di sini dibutuhkan kepekaan untuk tahu kehendak Allah dan Tuhan. Penyerahan diri kepadanya dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas kita. Maka tadi dikatakan yang ketiga, minta pimpinan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sidang Bapak Ibu kasih Tuhan, dari penelaahan kita tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Lukas pasal 11 ini, kita dapat simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kita berdoa untuk mengagungkan, meninggikan nama Tuhan. Setelah itu baru yang kedua, kita berdoa untuk meminta apa yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, mintanya kepada Tuhan. Dan yang kita butuhkan itu dijelaskan ada 3 hal. Kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari kita, makan, minum, dan sebagainya. Yang kedua, pengampunan atas dosa dan kesalahan sehari-hari karena kita manusia berdosa, kita bisa bersalah, tapi pengampunan Tuhan senantiasa tersedia buat kita. Yang ketiga yang kita minta adalah pimpinan atau penyertaan kita dalam hidup sehari-hari. Tidak bisa jalan sendiri kecuali Tuhan yang tuntun kita. Kecuali Tuhan yang pimpin kita, baru kita akan berhasil.
Jadi dari pelajaran tentang doa ini, kita menemukan memuliakan Allah dulu, baru berdoa, meminta. Yang kita minta adalah kebutuhan hidup, yang kita minta adalah pengampunan dosa, yang kita minta adalah penyertaan dalam keseharian kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini. Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan bila dengan penjelasan ini kami semakin mengerti bagaimana seharusnya kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami. Kalau selama ini kami hanya menjadikan Engkau sebagai tempat di mana kami meminta dan meminta. Sehingga kami tidak pernah lagi memuja, mempermuliakan, meninggikan nama Tuhan. Tapi sore hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kami, muliakan Tuhan dulu, sembah Allah dulu, tinggikan Dia dulu. Baru kemudian kami meminta kebutuhan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab semua doa pergumulan kami, manakala kami sudah selaras dengan Tuhan, berjalan di dalam poros kehendak-Mu, dan kami melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kami akan kesalahan kami selama ini dalam kami berdoa. Dan biarlah ini mendorong kami untuk semakin baik dan semakin benar di hadapan Tuhan menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu, berkati hidup mereka, dan jawab setiap pergumulan, persoalan, kesulitan yang mereka hadapi dalam hidup. Karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang peduli, Allah kami, Allah yang mendengar, Allah kami, Allah yang berkuasa, Allah kami sanggup menjawab lebih dari apa yang kami minta dan kami doakan. Kami berdoa, bersyukur dan memohon hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan
supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya, Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Lalu kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menerima berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas perkataan ini, mari kita bersama-sama berkata, amin.